Pernah nggak sih ngerasa kalau hidup kita ini kayaknya diatur banget? Sama jadwal, sama target efisiensi, sama aturan-aturan yang nggak kelihatan. Nah, hari ini kita bakal bongkar pemikiran jenius di balik semua itu. Namanya Max Weber. Jadi, pertanyaan besarnya tuh ini. Kenapa sih dunia modern ini kok terobsesi banget ya sama yang namanya efisiensi? Dari mana coba asalnya dorongan buat ngatur semuanya? Mulai dari kerjaan kita, sampai ya bahkan cara kita mesen kopi pun harus cepet dan efisien. Jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Dan untuk nemuin jawabannya, kita mesti mundur sedikit ke belakang, ke pemikiran salah satu bapak pendiri sosiologi modern. Nah, ini dia orangnya, Max Weber. Anggap aja dia ini kayak detektif sosial. Tugasnya memecahkan misteri besar kenapa masyarakat kita bisa jadi kaya sekarang ini. Weber tuh punya satu obsesi besar. Dia penasaran banget gimana caranya ide-ide yang nggak kelihatan, yang ada di kepala kita, itu kok bisa ngebentuk sistem ekonomi raksasa yang muterin dunia. Dia yakin ada benang merahnya di situ. Oke, buat ngerti teorinya, kita harus mulai dari dasarnya banget. Kata Weber gini, kalau mau paham masyarakat, kita nggak bisa cuma lihat apa yang orang lakuin. Nggak cukup. Kita harus nyelam lebih dalam ke pikiran mereka dan tanya kenapa mereka ngelakuin itu. Nah, ini yang disebut Weber sebagai tindakan sosial. Ini bukan sekedar gerakan fisik biasa ya. Misalnya kamu kedip karena mata kelilipan, itu bukan tindakan sosial. Tapi, kalau kamu kedipin mata ke seseorang di seberang ruangan, nah itu baru tindakan sosial. Kenapa? Karena ada niat, ada makna di baliknya yang ditujukan ke orang lain. Dan buat bisa nyelam tadi, Weber ngasih kita semacam alat super buat para sosiolog namanya Verstehen. Ini kata dari bahasa Jerman, artinya itu lebih dari sekedar paham. Verstehen itu artinya kita mencoba masuk ke sepatu orang lain buat ngerasain apa sih yang jadi motivasi mereka dari dalam. Oke, jadi apa aja nih alasan-alasan yang ngegerakin kita? Weber udah ngepetain jadi 4 motivasi utama. Coba bayangin ini kayak 4 mesin yang jadi pendorong di balik hampir semua hal yang kita lakuin. Nih, coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, ada tindakan tradisional. Kita ngelakuin sesuatu karena ya emang dari dulu udah begitu, kayak tradisi lebaran misalnya. Terus ada tindakan afektif, ini dasarnya emosi. Spontan aja, kayak meluk teman karena kangen. Ketiga, ada yang rasional nilai. Kita lakuin sesuatu karena kita percaya itu hal yang benar, sesuai nilai kita. Misalnya jadi relawan. Nah, yang terakhir ini nih yang paling penting buat Weber, tindakan rasional tujuan. Intinya, gimana caranya nyampe tujuan dengan cara paling efisien, paling cepat, paling murah. Nah, disinilah letak kuncinya. Ini argumen utama Weber. Dia ngeliat, dari 4 mesin tadi, ada satu yang pelan-pelan, tapi pasti ngambil alih semuanya. Satu yang jadi dominan banget di dunia modern. Yang mana? Yaitu tadi, tindakan rasional berorientasi tujuan. Maksudnya apa? Artinya, masyarakat kita jadi terobsesi sama hitung-hitungan, sama efisiensi, sama hasil. Semuanya harus bisa diukur, harus terorganisir, harus dioptimalkan buat mencapai target. Entah itu targetnya profit, kecepatan, atau produktivitas. Ini tuh pergeseran yang gede banget. Bener-bener kayak gempa bumi peradaban. Kita pindah dari dunia yang digerakin sama tradisi, sama hal-hal yang magis, sama nilai-nilai suci, ke dunia yang isinya spreadsheet, jam, dan kalkulator. Dari dunia kastil dan gereja, ke dunia pabrik dan gedung-gedung pencakar langit. Dan hasilnya? Ya, kita lihat aja di sekeliling kita sekarang. Ada birokrasi dengan aturan dan hierarki yang kaku. Ada sistem hukum yang super formal. Ada ilmu pengetahuan yang semuanya harus pakai data. Dan tentu aja, ekonomi kapitalis. Semua itu, kata Weber, adalah wujud nyata dari proses rasionalisasi. Tapi pertanyaannya, apa yang nyalain mesin rasionalitas ini? Apa pemicunya? Nah, ini bagian yang paling aneh. Menurut Weber, jawabannya bukan dari ekonomi, bukan juga dari politik, tapi justru dari agama. Dia nemuin sebuah hubungan yang gak kepikiran sama sekali antara semangat kerja keras kapitalisme dengan kecemasan spiritual yang dirasain sama sekelompok umat Protestan yang kita kenal sebagai kaum Calvinis. Gini ceritanya, kaum Calvinis ini percaya sama takdir atau predestinasi. Jadi masuk surga atau enggaknya seseorang itu udah ditentuin Tuhan dari awal dan gak bisa diubah. Coba bayangin, ini kan bikin cemas luar biasa. Nah, buat ngilangin cemasnya, mereka mulai nyari tanda-tanda kalau mereka ini termasuk orang yang terpilih buat diselamatkan. Dan tandanya apa? Sukses di dunia lewat kerja keras. Makanya mereka kerja banting tulang bukan buat foya-foya, tapi sebagai panggilan suci. Semua keuntungan yang didapat,
Bukannya dipakai buat mewah-mewahan, tapi diputerin lagi, diinvestasiin lagi ke bisnis. Dan tanpa mereka sadari, sikap inilah yang akhirnya ngebangun mesin pengumpul modal yang jadi jantungnya kapitalisme modern. Oke, jadi dari semua penjelasan tadi, apa sih intinya? Apa warisan pemikiran Weber yang paling penting buat kita sekarang? Sederhananya gini, Weber itu ngasih kita kacamata baru buat ngelihat dunia. Dia ngajarin kita buat nyari makna di balik apa yang orang lakuin. Dia nunjukin gimana keyakinan religius bisa ngebentuk sistem ekonomi, dan dia ngebongkar cara kerja birokrasi yang suka nggak suka ngatur hidup kita banget. Jadi teori-teori Weber ini bukan cuma pelajaran sejarah yang usang ya, ini tuh cermin buat kita ngaca, buat melihat dunia kita sekarang. Mulai dari cara kerja di kantor kamu diatur, sampai ke perasaan bersalah kalau lagi nggak produktif. Nah, itu semua ada jejak pemikiran Weber di sana. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang mungkin agak menghantui. Oke, rasionalitas emang udah ngebangun dunia modern kita yang luar biasa canggih ini. Tapi, dalam prosesnya, dalam obsesi kita sama efisiensi, jangan-jangan ada sesuatu yang hilang. Mungkin spontanitas, atau makna, atau keajaiban. Weber sendiri nggak ngasih jawaban pasti. Dia cuma ngasih kita pertanyaan buat direnung.